Mereka bertanya kemana arah yang akan mereka tuju. Gandalf menjawab, "Kalian sedang mendekati tapal batas belantara. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu itu. Di depan kita, tersembunyi di suatu tempat, ada sebuah lembah subur bernama Rivendell. Disitulah Elrond tinggal di rumah ramah terakhir. Aku sudah mengirim kabar yang dibawa oleh kedua sahabatku. Dan kedatangan kita ditunggu." Kedengarannya memang enak dan menyenangkan, tapi mereka belum sampai ke sana. Dan kedengarannya juga tidak mudah untuk menemukan rumah ramah terakhir yang terletak di sebelah barat pegunungan ini. Tampaknya di hadapan mereka tidak ada pohon dan bukit, apalagi lembah. Daerah luas yang sedang mereka lalui terus melandai ke atas sampai bertemu dengan pegunungan terdekat. Ya, yang ada hanyalah dataran luas berwarna ungu dengan warna hijau rumput di sana-sini yang menunjukkan adanya air. Kepala dan janggut Gandalf terangguk-angguk ke sana kemari sewaktu ia mencari-cari batu-batu putih dengan matanya. Yang lain mengikuti di belakangnya. Hari pun makin sore, sementara mereka masih mencari-cari jalan. Waktu minum teh sudah lama lewat, dan waktu makan malam pun akan segera lewat. Kunang-kunang berterbangan di sekitar mereka, dan cahaya semakin redup, karena bulan belum terbit. Kuda poni yang ditunggangi Bilbo mulai tersandung-sandung akar kayu atau batu. Tiba-tiba mereka sampai ke tepi sebuah tebing. Kuda Gandalf hampir saja terjerumus dan jatuh ke bawah. "Ini dia, akhirnya ketemu juga," serunya. Yang lain segera datang berkerumun, melihat ke bawah tebing. Jauh di bawah, mereka melihat sebuah lembah. Mereka bisa mendengar gemericik air yang mengalir di antara bebatuan di sungai di dasar lembah. Baunya seperti bau peri," pikir Bilbo sambil menengadah ke bintang-bintang. Bintang-bintang berkedip-kedip sangat terang di langit biru. Tepat pada saat itu, terdengar suara nyanyian gembira dari balik rumpun pohon. Oh, what are you doing and where are you going? Your ponies need shoeing, the river is flowing. Oh, tra-la-la-lally, here down in the valley. Oh, what are you seeking and what are you making? The faggots are reeking, the bannocks are baking. Oh, tra-la-li-lolly, the valley is jolly, ha-ha. Oh, where are you going with beards all a-wagging? No knowing, no knowing what brings Mr. Baggins and Balin and Dwallin down into the valley in June, ha-ha. Oh, will you be staying or will you be flying? Your ponies are straying, the daylight is dying. To fly would be folly, to stay would be jolly. And listen and hark till the end of the dark to our tune. Ha ha. Demikianlah mereka tertawa dan menyanyi di tengah pepohonan. Nyanyian mereka hampir-hampir tidak mengandung arti. Tapi mereka tak peduli. Kalau ada yang menegur tentang nyanyian mereka, mereka hanya akan tertawa lebih keras. Tentu saja, mereka semua bangsa peri. Kemudian mereka menyanyi lagi dengan syair selucu tadi. Akhirnya, seorang peri muda bertubuh jangkung keluar dari balik pepohonan. Ia membungkuk pada Gandalf dan Thorin. "Selamat datang ke lembah," katanya. "Terima kasih," kata Thorin agak kasar. Tapi Gandalf sudah turun dari kuda. Ia menghampiri kelompok peri serta bercakap-cakap penuh kegembiraan dengan mereka. "Kau agak menyimpang dari jalanmu," kata peri tadi. "Itu kalau kau bermaksud mengikuti jalan setapak untuk menyeberang sungai dan pergi ke rumah di seberang. Kami akan menunjukkan jalan yang benar, tapi sebaiknya kau berjalan kaki sampai menyeberangi jembatan. Kau mau singgah sebentar untuk menyanyi bersama kami atau mau berjalan terus? Hidangan makan malam sudah disiapkan di sana. Aku bisa mencium bau kayu bakar untuk memasak makanan." Walaupun kelelahan, Bilbo ingin berhenti sebentar. Nyanyian peri merupakan sesuatu yang tak bisa dilewatkan begitu saja, terutama dalam bulan Juni di bawah taburan bintang. Tapi semua kurcaci ingin segera makan malam. Mereka tidak mau berhenti walau hanya sebentar. Mereka pun terus berjalan menuntun kuda poni masing-masing. Akhirnya sampailah mereka ke rumah ramah terakhir yang pintunya terbuka lebar menyambut
kedatangan mereka. Bilbo dengan segala senang hati mau berhenti di situ selama-lamanya, bahkan seandainya ia bisa pulang dengan selamat ke liang hobbitnya dalam sekejap mata. Pemilik rumah ini adalah seorang sahabat peri, orang yang leluhurnya diceritakan dalam kisah-kisah aneh pada zaman sebelum awal sejarah, tentang peperangan antara goblin dengan peri dan manusia pertama dari utara. Peri-peri yang tinggal di situ adalah keturunan peri dan para pahlawan dari utara. Dan pemilik rumah ini, yang bernama Elrond, adalah pimpinan mereka. Elrond memiliki wajah setampan pangeran peri, tenaga sekuat hulu balang, bijaksana seperti penyihir, terhormat seperti Raja Kurcaci, dan baik hati seperti musim panas. Banyak sekali kisah tentang dirinya, walaupun dalam petualangan Bilbo ini perannya tidak begitu besar. Rumah Elrond sempurna. Apa saja yang diinginkan orang ada di situ. Makanan, pekerjaan, tempat tidur, atau kesempatan bercerita, menyanyi, atau hanya duduk-duduk saja sambil melamun, atau campuran dari semuanya. Hal-hal buruk tak pernah masuk ke lembah ini. Dalam beberapa hari saja, mereka semua, termasuk kuda-kuda poni, kembali segar dan kuat. Pakaian mereka yang robek-robek sudah ditambal. Luka-luka dan kulit yang lecet-lecet juga sudah sembuh. Semangat dan harapan mereka pun meningkat lagi. Kantong dan tas mereka yang kosong diisi dengan makanan yang terasa ringan untuk dibawa, tapi akan cukup untuk membantu mereka melintasi pegunungan. Rencana mereka disusun kembali, lebih baik daripada sebelumnya setelah ditambah dengan beberapa saran terbaik. Elrond dapat membaca segala macam huruf sandi. Hari itu ia melihat pedang yang mereka bawa dari gua troll dan berkata, "Ini bukan buatan troll. Ini pedang yang sangat tua. Pedang peri bangsawan dari barat, kerabatku. Ini dibuat di Gondolin untuk perang goblin. Ini pasti berasal dari rampasan naga atau rampokan goblin. Sebab beberapa abad yang lalu, naga dan goblin menghancurkan kota ini. Menurut yang tertulis dengan huruf sandi, pedang ini bernama Orcrist. Artinya, penikam goblin, menurut bahasa Gondolin kuno. Ini pedang yang sangat termasyur, Thorin. Dan ini Gandalf adalah Glamdring, si pemukul musuh. Dulu pedang ini dipakai oleh Raja Gondolin. Simpan baik-baik kedua pedang ini. Tapi coba tunjukkan petamu. Ia memperhatikan peta itu lama-lama, kemudian menggelengkan kepala. Ia tak suka pada nafsu mengejar harta yang dimiliki Kurcaci, tapi ia lebih benci pada naga-naga jahat yang kejam. Ia sedih kalau teringat kehancuran kota Del dengan lonceng-loncengnya yang merdu, serta bangunan-bangunan yang terbakar di sepanjang tepi sungai deras. Kini bulan sabit bersinar, cahayanya bagaikan perak. Elrond mengangkat peta dan cahaya bulan yang putih menembusnya. "Apa ini?" katanya. "Ada tulisan bulan di sini. Di sisi huruf sandi yang berbunyi, tinggi pintu 5 kaki dan 3 bisa berjalan berjajar." "Tulisan bulan itu apa?" tanya Bilbo sangat tertarik. "Tulisan bulan juga huruf sandi. Hanya saja tidak kelihatan," kata Elrond. "Ya, tulisannya tidak kelihatan kalau dilihat begitu saja. Tulisan bulan baru bisa dibaca kalau bulan bersinar dari belakangnya. Untuk jenis yang lebih sulit, bentuk bulan dan musimnya harus persis seperti waktu tulisan digoreskan. Tulisan bulan diciptakan oleh kurcaci dan mereka menuliskannya dengan pena perak. Kawan-kawanmu bisa menceritakan lebih banyak tentang tulisan ini padamu. Tulisan ini pasti dibuat pada malam pertengahan musim panas dalam cahaya bulan sabit lama berselang." "Berdirilah dekat batu kelabu waktu Sri Gunting mematuk," kata Elrond membaca yang tertulis. "Dan matahari yang sedang terbenam akan memancarkan cahaya terakhir hari Durin ke arah lubang kunci." "Durin, Durin," kata Thorin. "Dialah cikal bakal keluarga Kurcaci yang tertua, keluarga janggut panjang, yaitu leluhurku yang pertama. Aku keturunannya." "Kalau begitu, hari Durin itu apa?"
Tanya Elrond. Hari pertama pada tahun baru kurcaci, kata Thorin. Kebanyakan orang mengenalnya sebagai hari pertama bulan terakhir musim gugur di ambang musim dingin. Kami masih menyebutnya Hari Durin, pada waktu rembulan terakhir di musim gugur dan matahari ada di langit bersama-sama. Keesokan harinya, pagi cerah dan udara segar. Langit biru tak berawan. Bayangan matahari menari-nari di permukaan air. Mereka berkuda meneruskan perjalanan, dilepas dengan ucapan selamat jalan dan doa semoga takkan menemui halangan. Kini, hati mereka sudah siap menghadapi petualangan lebih banyak. Mereka pun sudah tahu jalan mana yang harus ditempuh untuk melintasi pergunungan berkabut menuju negeri di seberangnya.